Yo! Hari ini kita bakal menonton atau membaca anak-anak Twitter. Tapi gua nggak ke Twitter karena apa ya? Ya malas aja buat nuduh gitu ya. Jadi gua searching di Instagram, ternyata ada nih dagelan Twitter receh, langsung follow aja. Ya takut gak jumpa, berisi cuitan warga Twitter yang bikin hidup kamu berwarna. Layar aja. Ya nih guys, langsung aja mungkin ya kita lihat. Kalau mungkin bagus kita follow boleh ya. Ya langsung aja kita ke postingan pertamanya. Ya, secuek-cueknya orang cuek pasti punya 1000 cerita untuk dibagikan ke orang yang dituju. Betul. Secuek-cueknya orang ya kita masuk aja ke dunia temen ya. Lu kan punya temen ya. Sedih banget kalau lu nggak punya temen ya. Misalnya aja temen lu ada yang selalu cuek gitu ya, selalu cuek gitu. Iya, selalu cuek sama lu, atau mungkin cuek ke temen lain gitu. Bentar. Ya kayak cuek sama lu gitu ya, atau cuek ke temen lain gitu. Pasti ada. Ya walaupun cuma 1, 2 atau berapa gitu. Ini mah 1000 ya cerita. Tapi nggak ke lu, tapi ke orang yang bener-bener dia tuju. Misalnya best friendnya, atau mungkin ya kalau udah ke dunia perbucinan ya mungkin pacarnya ya. Aduh, pacar makanan apa sih? Itu pacar itu bukannya yang timun itu enggak ya? Oh, acar. Oh, salah ya gitu ya. Jadi kita jangan buru-buru gitu lah menilai orang. Waduh, dia cuek banget. Nah, pasti nggak seru nih buat cerita nih. Bisa aja lu nggak cocok buat dia. Lu yang harusnya introspeksi diri gitu loh. Ya langsung ya. Kayak orang bergema gitu. Gitu. Oke nih. Ya, ini siapa? Ini siapa? Anda tahu tidak ini siapa? Ya. Energen coklat ya, gua suka. Ngerasa nggak bagi kalian yang nggak ultah, ucapan ultah itu sekedar ucapan doang. Tapi bagi yang ultah, ucapan itu spesial banget. Sampai kadang tiap menit, detik ngecekin ada yang ngucapin. So jangan ngeremehin gitu aja ya. Bagi yang sekarang ultah atau yang pernah ultah, semoga apa yang disemogakan dan apa yang dicita-citakan tidak sekedar menjadi harapan, tetapi terwujud menjadi kenyataan. Amin. Gini guys, bukannya gua ngeremehin atau gimana ya, tapi kenapa ya? Ini kenapa ya? Gue tanya aja. Kenapa setiap ada orang ultah, misalnya temen gue ultah ya, gue ngucapin selamat ya, happy birthday gini. Semoga apa yang lo pengenin kesampaian gitu. Dia screenshot dan dia bikin story WhatsApp. Dan itu ke setiap orang yang ngucapin. Jadi story WhatsApp itu udah kayak semut gitu loh, titik-titik gitu. Dan kalau ada temen ya, misalnya temennya, misalnya gue ya gak bacain, dia sindir tuh. Ya Allah, punya temen gini amat, cuma story gak dibaca. Titik-titik bro. Emang waktu gue cuma buat nontonin story lo doang gitu loh, kayak gimana gitu loh. Tuh sindiran keras. Emang lo disindir apa gimana gitu. Jadi gitu loh. Jadi ya gimana ya, ngomong salah, gak ngomong juga salah gitu. Orangnya ponakan malaikat Israel, lo siap apa dicabut nyawanya ya. Ini dari underscore Ainun Rozi. Kok lu diem aja sih, ngobrol kek, berinteraksi gitu. Lah, lu gak tahu aja di dalam otak gue ngobrol sama diri sendiri. Gue tanya, gue jawab sendiri. Gue adain diskusi gue, sangkal sendiri, gue simpulin sendiri. Interaksi gue lebih seru tahu. Betul. Apalagi kalau kita interaksi sama orang yang gak nyambung. Bentar. Ya, jadi apalagi kalau kita ngomong sama orang yang gak nyambung gitu ya. Misalnya kita ngomong A, dia jawabnya B. Atau mungkin
Gini, ini yang lebih sering ya. Misalnya kita curhat ya, tahu nggak sih gue tuh di rumah tuh sering diejekin gini, diejekin misalnya gendut lah, diejekin botak lah, diejekin apalah. Dia mah gini, lah masih mendingan lu, lah gua. Gitu tuh. Tuh yang sering terjadi tuh. Itu kayak kita ngomong ya, kita ngeluarin ya, misalnya kita buang sampah, tapi kita dikasih sampah yang lebih besar lagi gitu. Gitu kan ya. Jadi ya ngertiin lah ya, kita kan ya juga curhat, tapi untungnya gue sih nggak pernah curhat gitu ya. Mau dapetin konten receh lagi, follow ini nggak ini gimana sih ponakan malaikat Israel. Ini ponakannya emang tahu gitu ya kapan kita dicabut ya. Tubina Nubini _Tubina Nubini. Lo pernah penasaran nggak kenapa lo bucin banget sama kucing? Padahal kerjaan mereka nggak jelas, nyakar-nyakar, tidur, boker, apalagi mandi sendiri. Terus kenapa lo sayang banget sama kucing? Anda tidak tahu betapa kita terhiburnya ketika punya kucing gitu loh. Ya nggak sih? Misalnya aja gini ya, ini misalnya permisalannya aja ya. Kita nggak punya teman, misalnya rumah punya gitu. Kita nggak punya teman ya, sendirian di rumah, cuma mainan HP doang gitu kan. Lama-lama depresi. Ketika ada kucing, hewan yang cuma besarnya segini, ya kalau ya bisa besar lagi sih, bisa kecil juga, tuh bisa menghibur kita gitu. Coba aja kalau nggak percaya, adopsi kucing gitu ya. Walaupun kita sering mendapatkan cakaran, dikencingin mungkin gitu, dibokerin mungkin, kita buangin bokerannya kucing gitu, tapi ada keseruan tersendiri gitu loh. Kalau nggak percaya coba aja gitu ya. Ini captionnya betul. Lo ngelihat kucing tidur tenang aja, lu layak. Kamu kucing layak, astaga sayang, padahal bentuknya tidur aja nggak jelas, apalagi pas tidur di pangkuan. Kalau gerak takut banget dia bangun. Betul, kucing itu aja kita bangunin aja tuh kayak aduh gimana, padahal bangunin buat makan ya. Dia belum makan seharian, dia tidur gitu ya. Kita bangunin buat dia makan gitu. Itu aja kayak aduh kasihan banget, nanti aja gitu kasih makannya, tapi kalau nggak makan nanti mati gitu, kayak gitu. Jadi dia nggak tahu nih Tubina Nubini ini kayak orang apa, perindapan, kaum perindapan gitu. Dari Oka _Dara Prayoga DNR. D dan R. Diam-diam tahu-tahu nikah netizen. Banget sih. Orang biasa diam-diam tahu-tahu nikah warga. Kita itu mundur nanti kalau udah lahiran. Betul. Derita orang desa dan netizen. Apalagi kalau ada netizen tuh nikahan gitu kan ya, pasti ada tuh hashtag baru misalnya namanya Andi dan DNR ya, misalnya dia dan Roni gitu, DNR Roni itu di tag kan ya, berarti selamat ya, banget ya Allah, kok nggak bilang-bilang gitu. Orang desa ya, apalagi desa tuh ya kan ada tuh tradisi nyumbang balikin gitu ya. Setiap kita nyumbang, misalnya gua nyumbang si Fulan gitu, terus nah ketika gua nanti punya hajatan, misalnya gua nikahin dia atau gue nikah gitu, dia harus balikin gua sejumlah uang yang udah gua sumbangin ke dia, dan itu ada di desa. Jadi ya gimana ya, beda gitu netizen kan, artis ya dan warga, atau orang kota dan orang desa itu beda. Tapi enaknya sih kalau nikahan di desa ya, mungkin nggak tahu sih kalau yang di kota ya, itu ada yang namanya sambatan ya, kayak kita ngundang orang, yang nggak ngundang itu kita nyuruh buat bantuin kita ya, yang selingkungan mungkin atau sekeluarga gitu, dan itu bikin kita menjalin silaturahmi lagi gitu. Ada tuh ya dulu gua tahu di berita itu, orang kota hajatan malah jadi ribut sekeluarga, akhirnya nggak jadi nikah. Itu ada. Karena apa ya? Karena mungkin di sana tuh banyak kayak duit gitu. Mungkin gue juga nggak tahu. Jadi cemil apa tuh, correction apa gitu kan ya. Lanjut. Jadi gitu. Apa nih?
Rosoan besi. Ingat, kita bukan Dinda Hao. Oh, Dinda Hao ya. Atau Nia Rahmadani. Jadi kita harus jadi wanita yang multi wanita. Gua cowok. Skip. Gua cowok. Enggak tahu gua kalau cewek gimana. Jika seorang laki-laki mengharapkan seorang wanita menjadi bidadari dalam hidupnya, pertama, ia harus ciptakan surga untuknya. Karena bidadari tak pernah tinggal dalam neraka. Cewek semua. Ganti akun. Dari Boy Chandra. Oh, verified nih. Setiap orang berubah. Dulu mungkin peduli banget, sekarang bisa jadi enggak. Dulu bantu apapun yang kamu butuh, sekarang udah males. Kadang yang bikin berubah orang lain bukan mereka sendiri, tapi perilakumu kepada orang yang mereka beri. Itu betul sekali. Kita langsung aja bacain komen netizen, karena ada komennya ya. Dari Puspita Puspita garis bawah tuh apa bacanya? Arum. Jadi orang baik bukan untuk manfaatin. Oke, tapi terlalu baik juga nggak boleh sih sebenarnya. Dari ASMNBVGI, udah mengucapkan terima kasih dan maaf, tetapi tetap aja lantas harus bagaimana. Nah, ini ada yang beda banget di dunia di apa ya? Pertemanan kita gitu. Pertemanan orang-orang di Indonesia gitu ya. Setiap orang ketika kita misalnya gue bikin salah sama si Fulan ya, gue bikin salah entah nonjok dia atau hantam dia atau gimana, terus dia bilang gini, ya Allah, ya misalnya gitu ya elah lu gini amat sih punya temen gitu. Dan kita bukannya minta maaf, kenapa kita malah bilang gini, baperan amat. Nah, semenjak ada kata baperan, kata maaf mulai hilang. Gitu sih, gua nggak tahu tuh baca di mana tuh, tapi gua jadi ya kita sebisa-bisanya tuh ada lah ya tutur kata minta maaf gitu ya, nggak ya walaupun cuma satu sekali 2 kali, tapi ya ada dong. Kenapa tuh enggak gitu ya? Jadi kata maaf itu sederhana. Ya emang kata maaf gak bisa membalikan semuanya, tapi ya receh kan kata maaf ya, maaf. Ya tapi juga kita nggak boleh maaf doang, kita juga harus menintrospeksi diri supaya kita menjadi lebih baik. Gua mau reaksi yang lucu-lucu malah jadi kayak seorang penasehat gitu ya. Oh udah guys, sekian dulu aja video dari gua. Ini judulnya apa ya? Twitter receh, tapi kok Twitter emang gini ya, banyak motivasi gitu apa gimana gitu, atau mungkin pencurahan hati orang, gak tau lah. Ya udah, sekian dulu video dari saya. Kalau kalian memang terhibur atau suka konten ini, kalian bisa like, komen, dan di-share ke teman kalian. Jangan lupa nonton video gue yang tipe-tipe datang ke rumah temen. Ya itu banyak behind the scene-nya, nanti gue upload kalau bisa behind the scene-nya. Dan sekian video dari saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fazli Aidi.